Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat Bapak Kepala Biro Kesra Sedda Provinsi Nusa Tenggara Barat, para pejabat di lingkup Pemda Nusa Tenggara Barat, singkatnya hadirin hadirat jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang mulia ini, di hari yang paling istimewa, hari Jumat adalah paling mulia di antara hari-hari. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya hari ini sayyidul ayyam, penghulunya hari. Inna min khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul jum'ah. Hari yang paling baik di mana matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Ingat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hari ini menjadi hari spesial karena hari ini Nabiullah Adam, ini ada kaitannya dengan ayat yang kita baca bahwasanya Bani Adam, anak-anak Adam, ternyata bapak kita, orang tua pertama kita itu diciptakan hari Jumat. Dimasukkan ke dalam surga juga hari Jumat. Dan beliau dikeluarkan karena melanggar aturan Allah juga di hari Jumat. Dan yang perlu kita garis bawahi bersama, hormat Allah, wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah, dan tidak akan terjadi yang namanya hari kiamat kecuali di hari Jumat. Makanya kenapa orang tua kita dulu, bapak ibu kita, kakek nenek kita dulu berpesan, nak, kalau ini hari Jumat nak, tolong jangan bepergian, jangan naik pohon, ini hari Jumat, laun terik tumpah dah peyunin dengan toak lain. Padahal orang yang namanya jatuh tergantung hari kita naik pohon. Kalau kita naik hari Senin, jatuhnya kapan bu? Hari Jumat apa Senin? Hari Senin. Kalau kita naik hari Selasa juga kita akan jatuh hari Selasa. Tetapi kenapa ibu bapak kita berpesan, oh anakku, ini hari spesial, maka kalau bepergian itu tunda dulu. Hari ini anda harus banyak bertaqarrub, beribadah. Nanda jangan naik pohon hari Jumat ini, tidak ada gunanya, besok saja ditunda. Kenapa? Hari ini hari spesial, perbanyaklah kita melakukan kebaikan. Maka tepat sekali inisiatif dari Bapak Gubernur yang diterjemahkan oleh Bapak Kepala Biro Kesra bahwasanya hari Jumat ini adalah hari untuk kita imtak. Kenapa? Tadi kita ingin menjadikan hari Jumat ini, mengawali hari Jumat ini dengan kebaikan-kebaikan sehingga kita akan menjadi manusia yang beruntung dalam kehidupan ini. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini adalah kajian surat Al-A'raf, tepatnya ayat yang ke-26 dan seterusnya, dan tadi dibacakan oleh Kanda Al-Mukarram
qari kita Al-Hajj Abdul Hamid hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, memberikan perlindungan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dhalika khair dhalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Bapak Ibu, ayat ini berkaitan dengan bagaimana etika kita berpakaian di dalam Islam. Bagaimana cara kita menggunakan pakaian. Dalam kajian tafsir biasanya akan kita sebutkan tentang korelasi ayat. Maka sebelum kita membahas ayat ini, tentu ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya. Bapak Ibu, ayat yang sebelumnya, ayat ini berbicara tentang Nabi Adam alaihissalam yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini, sehingga beliau harus turun dari surga menuju bumi. Dan disinilah di bumi ini beliau harus mengambil manfaat, termasuk menjadikan hal-hal yang ada di muka bumi ini sebagai pakaiannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam. Generasi penerus beliau, berarti kita termasuk adalah bani Adam. Qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Kami telah menjadikan atau kami telah menurunkan kepada kalian pakaian-pakaian. Pertanyaannya, apakah Allah menurunkan langsung pakaiannya? Oh tidak. Allah menjadikan bumi dengan segala potensi yang ada. Disitulah manusia, misalnya adanya hujan menyuburkan tanah, kemudian nanti tumbuh pepohonan. Dari pepohonan itu ada pohon kapas misalnya. Dari kapas itu terjadi proses-proses terus sampailah kita mengenal yang namanya pakaian. Apa tujuannya pakaian kata Allah? Yuwari sawatikum, untuk menutupi sesuatu yang, kalau sawah itu sesuatu yang tidak menyenangkan, dalam artian sesuatu yang tidak baik untuk terlihat, atau dalam bahasa kita itu adalah aurat. Maka aurat itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan untuk dilihat. Maka kalau ada orang merasa senang auratnya dilihat, berarti itu musibah. Musibah terjadi pada orang tadi. Kalau dia suka mengumbar auratnya, senang memperlihatkan auratnya, maka orang ini sebenarnya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Lihat Nabi Adam alaihissalam, yang awalnya beliau di surga dengan segala fasilitasnya, beliau diturunkan dari surga menuju bumi, itu penuh dengan siksa, dalam artian ujian yang begitu berat. Beliau turun itu tanpa pakaian sama sekali. Berarti orang yang tidak berpakaian itu sebenarnya sedang diazab, sedang diberikan cobaan berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bila mana ada orang di antara kita yang tidak menutup auratnya, maka orang itu sebenarnya sedang mendapatkan ujian berat dari Allah. Orang itu sebenarnya sedang disiksa dan dia mungkin bisa menikmati siksa tadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara pakaian, tentu Islam memberikan aturan-aturan. Ada etika-etika di dalam berpakaian. Yang jelas tujuan daripada pakaian tadi adalah yuwari sawatikum, untuk menutupi aurat kita. Bapak Ibu, kalau kita berbicara aurat, laki maupun perempuan itu ada batasannya, ada auratnya. Kalau kita membicarakan tentang ini, maka kita harus katakan ada aurat dalam sholat, ada aurat di luar sholat.
Kalau kita berbicara aurat seseorang di dalam sholat, laki misalnya, Bapak Ibu, batasan auratnya itu adalah dari pusar sampai dengkul. Ya, pusar sampai dengkul itu aurat. Maka kalau itu yang terlihat, sholatnya batal. Tetapi kalau misalnya dia sudah menutup pusarnya, cara lain nggih, kalau model orang tua dulu kita kalau sholat sekedar pakai sarung, kadang-kadang bebebet, dia naruh di sini, ya sudah, itu sah sholatnya. Kenapa? Karena dia sudah menutupi auratnya. Mungkin Bapak Ibu kadang-kadang kalau ada orang Arab yang datang ke sini, jalan-jalan ke sini, kemudian bepergian di tempat-tempat kita, akan kelihatan aneh kadang-kadang orang Arab. Dia memakai celana sampai di sini. Dan itu kalau sudah masuk waktu sholat, dia sholat. Ya, kenapa? Karena dalam pandangan mazhab mereka, yang penting di saat dia bepergian itu tertutup dengkulnya saja. Nah, kita Imam Syafi'i agak sedikit ihtiyat, hati-hati sekali. Tidak hanya sekedar menutup, tetapi begitu di saat kita melakukan rukun-rukun sholat, dia harus dipastikan juga menutup. Jadi jangan sampai begitu melakukan rukun, dalam artian misalnya sujud terus naik ke sini terkesingkap, nah itu termasuk yang membatalkan sholat. Nah, kalau imam yang lain yang penting di awal itu sudah menutup, maka walaupun terjadi naik ke atas itu tidak batal bagi mereka. Nah, kita mengambil mazhab yang sangat hati-hati sekali, ihtiyat sekali. Kalau perempuan, jelas auratnya baik di luar sholat maupun di dalam sholat itu sama. Jadi perempuan itu harus menutup semua anggota tubuhnya kecuali telapak tangan dan muka. Bahkan ada ulama yang mohon maaf yang berpendapat, ini kita hargai pendapatnya, semua bagian dari perempuan itu aurat. Maka kalau ada orang yang mungkin mengambil posisi seperti bercadar, kita juga hargai karena dia mengambil pandangan yang seperti itu. Bahkan sebenarnya yang paling streng dalam hal ini sebenarnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam Hambali itu termasuk yang harus bercadar. Ini dalam urusan perempuan, Imam Syafi'i mengatakan harus bercadar. Tetapi Imam Malik, Imam Hanafi, beliau memberikan batasan aurat perempuan itu boleh menampakkan muka, wajah, dan telapak tangan saja. Hanya itu yang dibolehkan. Ini kaitannya dengan pakaian yang harus menutupi aurat hati Allah. Nah, dalam konteks kita berpakaian, yang saya sebut dengan etika-etika, tentu dalam Islam ada batasan-batasan. Yang pertama, pakaian itu harus benar-benar steril dari hal-hal yang meragukan. Dalam artian apa? Cara mendapatkan pakaian, cara membeli pakaian, atau pakaian itu sendiri harus benar-benar sumbernya adalah sesuatu yang halal. Karena ada hadis yang sangat panjang sekali, ar-rajula yutilus safar as'as aghbar yamuddu yadayhi ila sama yaqul qala rabb ya rabb ya rabb. Ada laki-laki yang mau pergian, musafir dia. Orang kalau sudah musafir, peluang untuk diijabah, dijawab doanya itu sangat besar sekali. Orang musafir, karena mohon maaf, bepergian itu setengah daripada azab. Qit'atun minal azab. Ini Pak Karo lebih paham sekali kalau bepergian, karena beliau sering dinas misalnya. Jangan jauh-jauh, beliau pergi ke Banjarmasin saja itu berat. Nikmat rasanya orang melihat, oh naik pesawat, turun pesawat. Iya, bayangan kita itu enak kelihatannya, tapi belum yang namanya delay-nya, belum lagi menunggu pesawat berikutnya, belum lagi cuaca, belum lagi Masya Allah error di lain dan macam-macam. Jadi namanya orang bepergian itu setengah daripada azab. Mau pergi kemana-mana, mau ke Amerika lebih parah lagi, berapa puluh jam kita harus habiskan. Jadi jangan bayangkan bepergian itu enak. Itulah yang disebut as-safaru qit'atun minal adab. Safar, bepergian itu adalah bagian daripada cobaan yang sangat berat sekali.
Nah, ada orang yang bepergian kata Rasul. Orang ini berpeluang untuk diterima doanya, angkat tangannya tinggi-tinggi ke langit, ya Allah, ya Allah. Ternyata orang ini ditolak doanya oleh Allah SWT. Alasannya apa? Wa ma'kaluhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu. Jadi ada hadis yang menyebutkan tentang pakaian. Orang ini makanannya nggak jelas, ada unsur haram di situ. Minuman juga ada yang haram di situ. Pakaian yang dia gunakan, dia beli dari cara yang haram atau ada unsur haram di situ. Maka kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, maka selamanya doa seseorang itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Yang kedua, tentu kita dianjurkan setiap kali kita mau menggunakan pakaian itu, idealnya cara Islam itu harus berdoa. Saya nggak tahu ibu-ibu kalau setiap pakai baju berdoa apa tidak. Tadi sudah berdoa nggak sebelum kesini waktu mau pakai baju? Jadi kita berdoa, alhamdulillahilladzi kasani bihadzal thawb wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwah. Jadi segala puji bagi Allah yang memberikan saya pakaian ini dan memberikan saya rezeki yang lain, ya, tanpa ada beban, tanpa ada kekuatan yang harus saya keluarkan. Artinya semuanya dari Allah SWT. Itu idealnya orang Islam. Kenapa? Karena itu juga bagian daripada sunnah. Yang ketiga, innallaha ta'ala yuhibbut tayammun atau tayamun. Memulai pakaian, menggunakan pakaian itu harus dari yang kanan Bapak Ibu. Jadi kalaupun mau mencoba, mau belanja, mau beli, usahakan dari kanan. Kenapa? Karena Rasul SAW menjelaskan Allah itu suka sekali dengan hal-hal yang dimulai dari kanan. Jadi tolong memulai pakaian itu juga dari kanan. Kemudian ini yang paling prinsip sekali, hadirin Allah, bagi laki-laki terutama. Ini bagi laki-laki. Atau sebelum itu, pakaian itu kan harus bersih. Bersih itu tidak harus baru Bapak Ibu, ya. Bersih itu dari najis tentunya. Kenapa? Karena kita akan ada waktu untuk sholat, waktu untuk beribadah. Maka jangan sampai kita nanti terganggu kegiatan-kegiatan ibadah kita berikutnya. Nah, terkait dengan kalau model pakaian, tentu tidak dibahas secara prinsip dalam Islam. Karena prinsip dari pakaian itu adalah menutup aurat. Selama itu menutup aurat, maka itu menjadi boleh. Perihal nanti modelnya bagaimana, warnanya bagaimana, modenya bagaimana, itu masuk kepada wilayah tradisi. Sehingga kita tidak bisa menyamakan, oh apakah harus pakai jubah kalau kita sholat? Apakah kita harus pakai jubah kalau Islam? Oh tidak. Jadi tidak ada batasan model pakaian. Kenapa? Pakaian itu kembali kepada tradisi masing-masing wilayah, masing-masing negara. Sehingga kalau kita ahmadi Allah, sarung itu adalah menjadi budaya kita. Saya nggak tahu nanti, karena Pak Kepala Biro di beberapa daerah itu sudah menerapkan ada waktu-waktu tertentu untuk menggunakan pakaian tradisional masuk kantor. Kalau nggak salah di Lombok Timur juga sudah pakai model ini. Di Lombok Barat sekarang semua anak-anak siswa sekolah itu sudah diwajibkan untuk menggunakan songket dan pakaian godek nongke, itulah ya istilahnya kalau laki-laki. Nah mungkin kalau suatu saat Pemda ingin menunjukkan kekhasan kita sebagai bumi Pulau Seribu Masjid, mungkin hari Jumat bil khusus misalnya menggunakan sarung, juga saya pikir itu kembali kepada kebijakan masing-masing daerah. Nah artinya apa? Budaya-budaya seperti itu tidak ada yang masalah dalam Islam. Prinsipnya adalah kita menutup aurat. Nah yang menjadi masalah adalah, dan ini selalu menjadi perdebatan, terkait dengan pakaian yang berlebih, atau dalam bahasa hadisnya disebut dengan isbal. Isbal atau orang yang memakainya namanya musbil. Dan ini hanya berlaku pada laki-laki Bapak Ibu. Karena perempuan prinsipnya dia menutup. 5 menit lagi.
Ya, jadi kalau isbal itu artinya memanjangkan pakaian dengan posisi berada di bawah mata kaki. Bapak Ibu, hati-hati. Isbal itu adalah memanjangkan posisi pakaian, apakah itu celana atau sarung atau top atau pakaian apapun yang berada posisinya di bawah mata kaki, itu namanya isbal. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Orang yang mengisbalkan, memosisikan pakaiannya di bawah mata kaki, apakah itu sarung atau celana, maka orang itu akan masuk neraka. Ini hadisnya mutlak. Tetapi hadis ini dispesifikasi lagi. Hadis ini dibatasi lagi. Jadi ada dua hadis. Satu hadisnya yang bersifat umum. Maka kalau ada hadis umum dan khusus, maka kita harus mengambil yang khusus dalam kaidah Islam. Jadi tidak boleh berprinsip dengan yang umum. Umumnya apa? Siapapun yang menggunakan pakaian di bawah mata kaki masuk neraka. Ini umum. Maka kita tinggalkan yang umum ini. Ada yang khusus. Apa khususnya? La yanzurullahu ta'ala yaumal qiyamati man jarra saubahu khuyala. Tidak akan dilirik oleh Allah, tidak akan ditegur oleh Allah di hari kiamat seseorang. Yang mana? Orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki yang disertai dengan kesombongan. Jadi kata kuncinya adalah khuyala, ada unsur kesombongan di situ. Jadi kalau ada orang yang merasa baru pulang dari luar negeri, lantas bahannya itu mungkin satu-satunya nggak ada di Indonesia, dia ingin menunjukkan kebawahannya. Nih loh pakaian saya. Dia buat celana panjang sekali sampai ngeros, supaya tahu kalau saya itu baru pulang. Atau mohon maaf, hari itu dia pakai BHS yang mahal. Maka ya, misalnya dia baru beli BHS, padahal BHS itu juga tingkatannya macam-macam. Yang paling mahal dia pakai. Begitu dia pakai, sengaja capnya di sini supaya dia tahu sama bawahan saya misalnya. Kemudian dia sampai ngeros itu sampai ujung tanah itu terkena. Maka hadirin yang dirahmati Allah, inilah orang yang disebut dengan isbal tadi. Orang yang menjulurkan pakaiannya sampai tanah disertai dengan ada unsur kesombongan di situ. Kenapa? Karena hadis sahih juga disebutkan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasulullah, begitu mendengar hadis ini, ada orang yang isbal. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasulullah, inna thawbi yastarkhi illam ata'ahadahu. Ya Rasul, ini pakaian saya ini, kalau enggak dinaikkan, kalau enggak dipegang, ini turun dia. Saya khawatir ya Rasul, ini saya harus pegang-pegang. Oh, lasta minhu. Anda bukan seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada unsur kesombongan di situ. Maka hormati Allah, ini yang pertama harus dipahami. Isbal itu harus disertai dengan ada unsur kesombongan. Yang kedua hormati Allah juga penting. Kenapa kita dianjurkan isbal? Ya, memang isbal ini batasan yang sangat indah sebenarnya. Mata kaki ini menjadi menarik, karena kalau pakaian terlalu berlebih ke bawah, itu estetikanya hilang. Tetapi jangan memahami isbal sampai misalnya betisnya kelihatan, itu juga nilai estetikanya hilang. Yang penting adalah jangan sampai menutupi mata kaki, itu yang paling penting. Pertanyaannya, kenapa kita tidak boleh kalau sampai ke bawah? Bapak Ibu, kita ini kan mohon maaf aktivitasnya tidak hanya di kantor. Kadang-kadang kita harus keluar ke masyarakat. Kita harus cari sesuatu. Mungkin saja di saat kita bepergian kalau terlalu panjang, siapa yang menjamin pakaian kita itu tidak terkena najis?
Model konsep perumahan kita, Bapak Ibu, ayam di mana-mana, cecak di mana-mana, potensi najis di mana-mana. Yang dikhawatirkan adalah di saat kita turun, di saat kita berkegiatan, ternyata pakaian yang panjang menjulur ini terkena dengan najis, sementara kita harus sholat. Maka yang paling ideal itu adalah sampai mata kaki. Terlalu panjang dipikir bahannya berlebih, terlalu pendek nanti sakutnya kurang bahan. Ini jangan juga kita ini, mohon maaf, ini pakaian sudah baik-baik kadang-kadang dinaik-naikkan. Kalau orang dulu itu ada penamaan nama-nama celana itu dalam Islam. Orang tua kami itu dulu kalau ke sawah pakai celana katok namanya. Jadi bukan celana panjang. Katok itu kalau sampai betis, panjang itu kalau sampai mata kaki itu. Jadi jangan kalau ke kantor itu pakai katok. Ya, ada aturannya kita. Jadi tolong aturan itu yang penting. Ya, katok itu dulu sampai sini. Lalu jog bangkat itu pakai katok itu. Nah, kalau ke kantor itu idealnya, tapi jangan terlalu tinggi, karena kita juga harus menghadirkan estetika. Jadi Islam juga tidak menghendaki sesuatu untuk dilakukan sementara menghilangkan nilai seninya di situ, nilai kecantikannya di situ. Maka hadirin Allah, lihat berikutnya, warisha. Risha itu artinya sebagai hiasan. Pakaian itu juga perhiasan. Ya, jadi jangan sampai kita menggunakan pakaian-pakaian yang menjadikan kita tidak mendapatkan perhatian, atau dalam artian kita tidak menjadi bagus di mata orang lain, ya, karena kita menggunakan pakaian-pakaian yang buruk atau yang tidak baik. Nah, tetapi dari semua itu, rahmat Allah, walibasut taqwa dzalika khair. Yang paling baik dari semua itu, dari pakaian-pakaian yang ada, adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara ketakwaan, rahmat Allah, pertanyaannya, libasut taqwa, baju takwa itu apakah ada bentuknya? Nah, jangan-jangan beliau yang pakai baju takwa, mereknya juga takwa, belum tentu. Jadi takwa itu, alhamdulillah Allah, seperti yang disampaikan oleh para ulama, imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Di mana-mana kita berada, kapan dan posisi dimanapun, kita selalu menghadirkan perintah Allah dalam kehidupan ini dan senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah yang disebut dengan takwa. Dan bila mana kita menghiasi diri kita dengan nilai-nilai ketakwaan tadi, maka insya Allah kita akan menjadi baik di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Yang penting Bapak Ibu, dalam pakaian ini jangan saling menghina. Karena kalau kita sudah menghina itu berarti ada unsur kesombongan di situ. Ya, yang misalnya yang panjang menghina yang isbal, tidak boleh. Tetapi yang isbal juga jangan sampai terlalu tinggi misalnya. Karena ada ungkapan-ungkapan yang saat ini justru menciderai sunnah. Ini kita tidak suka dengan cara dia. Taruhlah misalnya saudara kita tidak membolehkan maulid misalnya. Yang kita kata-katai bukan maulidnya, dasar jenggotan, dasar cingkrangan. Nah itu kan tidak boleh. Itu sunnah, mohon maaf. Kalau kita bilang jenggot, dasar jenggot, Rasul itu berjenggot. Jadi jangan keluar dari konteks. Kalau memang dia tidak membolehkan tahlil, ya sudah, itu saja konteksnya. Jangan sebut-sebut dasar jenggot. Yuk, jenggot, Rasul jenggot loh. Kalau kita mengata-ngatai seperti itu, sama saja kita ini. Dan teman-teman yang isbal juga jangan sampai misalnya memandang salah orang-orang yang tidak isbal. Jadi kembali kepada niat masing-masing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang berpakaian takwa sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran tadi. Sampai demikian Bapak Ibu, karena ada pertanyaan-pertanyaan yang boleh kita sampaikan di sini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya satukan dulu. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konteks pakaian di atas mata kaki belum mata kaki yang ditanyakan ini ketentuan
ataukah dalam sebuah aktivitas. Misalnya kita sampai kaos kaki kemana-mana gitu. Kalau udah pakai kaos kaki koreknya ya ada juga yang begitu kan. Mana sih sebenarnya? Apakah sebatas kita sedang ibadah termasuk kain yang selalu ataukah harus ya yang ideal tadi sampai pada kaki ini maksudnya di atasnya ataukah sampai tutup sedikit gitu, sampai kaki kita itu di kayak celana itu dia pas sampai namanya telapak kaki kita atasnya gitu. Ampun sedikit saja dulu biar semuanya menjadi lebih terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu yang lain, kita jawab. Bapak Ibu, kalau hadisnya itu disebutkan ma'asfal, sesuatu yang berada di bawah. Jadi kalau mata kaki kalau kita perhatikan ini bawah posisinya. Artinya kalaupun misalnya karena tidak ada batasan secara spesifik, yang disebutkan dalam hadis adalah ma'asfalu minal ka'bain, sesuatu yang berada di bawah mata kaki. Berarti apakah pakaian itu sampai mata kaki? Berarti boleh mata kaki. Pun kalau di bawah sedikit, ini kan masih tidak kemungkinan untuk terkena najis. Yang dikhawatirkan itu adalah satu, kalau terlalu bawah potensi terkena najis itu sangat tinggi, itu satu. Yang kedua, jangan lupakan ada qaid di situ, ada batasan kalau dalam bahasa usul fikih. Apa batasannya? Ada unsur kesombongan di situ. Jadi mohon maaf, walaupun orang isbal misalnya tapi dia sombong, taruhlah di sini, tapi ada sombong, tetap salah. Karena prinsipnya adalah ada kesombongan di situ. Maka intinya jangan sombong. Nah, pertanyaan tadi, kalau kita kan pakai sepatu dalam tugas, pakai kaos kaki, memang itu tidak termasuk. Kenapa? Karena kita juga ada dalam Islam itu ada yang disebut dengan al-mashu alal khuffain. Khuffain itu sepatu. Jadi sepatu itu ada juga kita dibolehkan sholat. Kalau dalam Islam, kalau kita sudah berniat, oh saya mau pakai khuf, karena mungkin karena dingin atau sakit, boleh, cukup dengan mengusap, itu boleh kemana-mana. Jadi kalau sholat itu udah pakai sepatu itu, tinggal kalau wudhunya tinggal diusap, itu boleh, itu pun menutup. Maka tidak termasuk dalam konteks tadi dalam tugas. Nah pertanyaannya, apakah dalam sholat? Inilah yang keliru. Saya melihat saudara-saudara kita itu kalau keluar sampai menjulur ke sini, begitu sholat dia diangkat. Loh, kalau sholat kan tidak ada potensi najis di situ. Kalau sholat nggak ada najis di masjid ini. Jadi yang dimaksud di sini adalah di saat kita berkegiatan di luar. Ya, jadi jangan salah dipahami. Waktu di luar dia memanjangkan, waktu sholat dia angkat, seolah-olah dia tidak musbil, tidak isbal. Maka isbal ini berlaku untuk umum, menurut Allah. Di saat kita bepergian, kalau ada unsur najis, unsur kesombongan di situ dan ada potensi najis, maka itu yang tidak dibolehkan. Maka hati-hati, keras sekali larangan Rasul SAW, orang yang menjulurkan pakaiannya sampai bawah disertai dengan kesombongan, maka dia tidak akan dilirik, tidak akan dilihat oleh Allah SWT di hari kiamat. Nah, kalau kita bicara batasan tidak dijelaskan secara utuh berapa sentinya dan lain sebagainya, tetapi kembali kepada kepantasan. Ya, yang pasti mata kaki itu menjadi batasannya. Kalau boleh lebih sedikit pun masih, asal jangan terlalu berlebihan ke bawah. Ya, kalau muka atas ya silahkan, tetapi jangan juga terlalu atas. Ya, karena batasan celana panjang dengan celana katok itu harus ada perbedaan. Jadi yang dimaksud dengan kita ini adalah celana panjang. Maka sesuai dengan kepantasan saja supaya kita bisa menjadikan pakaian ini risyah, hiasan. Ya, hiasan itu ya tentunya apalagi laki-laki, mohon maaf, walaupun batasan aurat kita ini dengkul, tapi karena terlalu tinggi kelihatan betisnya. Ya kan betisnya juga laki-laki itu, mohon maaf, apalagi kalau bulu dan lain sebagainya, itu kan tidak indah juga dilihat. Artinya bisa mengundang fitnah di dalam kita berjalan atau berkegiatan. Wallahu a'lamu bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bertanya, tadi sudah dijelaskan tentang Islam, bagaimana praktik bahwa dianjurkan untuk tidak menggunakan pakaian bawah adapun tujuannya yaitu untuk menghindari dari adanya hadis atau potongan lainnya. Yang saya ini pertanyaan yang pertama, yang di situ kan diiringi dengan disertai dengan dua sambungan, memandangkan pakaian disertai dengan sambungan. Mohon izin untuk mungkin tadi saya kurang jelas yang meriwayatkan hadis tersebut diriwayatkan oleh siapa? Mohon dijelaskan. Yang kedua, terkait dengan mewajarkan orang perwakilan yang pakaian atau menggunakan itu perwakilan adanya akan menempel atau mengatakan itu sebagainya. Bagaimana wanita? Karena kami sebagai awak ini anjurkan untuk membuang awak seluruh badan atau alat baru dan berpakaian semua wanita yang berpakaian muslimah khususnya berpakaian di bawah mata ataupun ada yang menggunakan lagi di bawah mata sampai ke langkah. Bagaimana perkembangannya dengan penjelasan saya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan hadis tadi Bunda bisa dicek di Bukhari 5878 ya, nomor hadisnya. Itu hadis sahih. Ya, ada dua hadis tentang isbal, ma asfal minal ka'bain minal izar fahuwa finnar. Ini namanya dalam kaidah usul fikih hadis mutlak. Dalam pengambilan hukum, setiap ada yang mutlak itu boleh menjadi dalil kalau tidak ada batasan. Ya, tapi kalau ada hadis yang memberikan batasan, maka kita harus mengambil hadis yang ada batasan. Itu dalam prinsip pengambilan hukum. Kalau dalam bahasa fikih, usul fikih itu namanya istimbat. Ya, istimbat. Apa yang mengistimbatkan? La yanzurullahu ta'ala yaumal qiyamah man jarra thawbahu khuyala. Ini hadis sahih. Jadi dia tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat orang-orang yang menjulurkan pakaian karena kesombongan. Maka hadisnya juga dari Bukhari disebutkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasul, saya kalau berjalan kalau nggak pegang itu kena dia ke bawah. Kamu bukan termasuk golongan itu. Kenapa? Karena memang dia tidak sombong. Cuma kalaupun kita tidak sombong, apakah boleh? Tadi terkena ilah. Nah, ilah kalau dalam bahasa usul fikih, ilahnya apa? Khawatir kena najis. Dan yang kedua, siapa yang namanya sombong itu, masya Allah sulit sekali dihindari. Oh, saya tidak sombong kok, tapi treng dia angkat jamnya, treng diangkat gelangnya. Udah sombong kok, sengaja dia giniin supaya dia kelihatan cincinnya. Kebetulan saya ini dibelikan oleh Pak Karo ini, jadi saya giniin ini. Ini saya nggak sombong kok, tapi begini itu sombong namanya. Jadi sombong itu tidak harus saya mengatakan sombong. Ada niat sedikit. Coba lihat apa namanya sombong itu. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya tersimpan kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Ditanya oleh sahabat, ya Rasul, apa itu sombong? Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Jadi kalau kita sudah menyampaikan kebenaran lantas kita menolaknya, nih loh, idealnya kalau pakaian itu jangan terlalu bawah, semakin bawah, berarti itu namanya sombong, menolak kebenaran. Atau apa? Batru wa ghamtun nas, meremehkan orang lain karena dia merasa punya jabatan, atau dia lebih tua, atau dia lebih kaya, oh saya kan lebih. Nah, itu sombong. Jadi sombong itu batasannya tidak ada batasannya, karena memang semua kita berpotensi untuk sombong. Nah, kaitannya dengan perempuan, ya, kalau perempuan itu semuanya aurat, ya, dari ujung rambut sampai mata kaki. Makanya tadi dikatakan kalau mau menjulurkan pakaian pun kalau perempuan itu boleh.
Cuma terkena yang kedua, hati-hati. Kalau Anda berjalan seperti pengantin, jalannya di depan situ, kotoran kuda banyak, kotoran ayam banyak, kira-kira apakah pantas? Maka pakaian itu ada yang disebut dengan risya. Risya itu perhiasan atau kepantasan. Jadi bunda, yang kita maksud dengan menjulurkan pakaian, kalau perempuan itu boleh, tetapi harus juga dilihat kepantasan. Nah, kalau pakaian pengantin yang dipakai setiap hari, kasihan suaminya nanti ribet suaminya ya. Jadi tidak pantas juga di situ, walaupun boleh. Jadi kembali bunda, kalau kita berbicara perempuan, batasannya adalah jangan sampai potensi najis itu kembali. Makanya kalau ke kantor itu ya tentu dibatasi dengan kepantasan. Pakai hak yang agak tinggi sedikit, walaupun sampai sepatunya nggak ada masalah. Cuma kalau sudah sampai bawah sepatu, sudah licin begini, hujan begini, nanti keinjak pakaiannya kita jatuh, maka itu tidak pantas ya bunda. Jadi idealnya perempuan menutup, tetapi tetap dengan ada etika kepantasan. Maka kalau di rumah misalnya karena sudah bersih sekali, karpetnya di mana-mana, ini kan cara orang Arab Bapak Ibu. Orang Arab itu semua permadaninya lengkap, jadi nggak ada potensi untuk kena kotoran. Makanya orang Arab itu pakaiannya besar-besar, perempuannya juga masya Allah besar-besar ya. Nah, laki-laki Arab juga dulu seperti itu, saling membanggakan dengan pakaian-pakaiannya. Nih loh saya merek terbaru, nih loh saya yang mahal. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi prinsipnya kembali kepada kesimpulan Bapak Ibu, satu, isbal itu tidak boleh. Tetapi kalaupun ada orang yang tidak isbal tapi sombong juga tidak boleh. Ini kata kuncinya. Isbal itu tidak boleh, artinya di bawah mata kaki itu tidak dianjurkan. Tetapi kalaupun orang itu di atas tetapi ada unsur kesombongan juga tidak boleh. Maka ambil yang tengah-tengah. Kepantasan itu menjadi sangat sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Barakallahu fikum. Ya, tadi kita berbicara tentang aurat laki-laki dalam sholat. Apakah aurat laki-laki di luar sholat sama? Sama, tetapi ada kepantasan. Ada yang disebut dengan risya. Risya itu adalah perhiasan. Jadi pakaian ini bisa menutup, mohon maaf, kelemahan seseorang, kekurangan seseorang. Dan yang penting lagi adalah bisa melindungi orang dari sengatan matahari dan lain sebagainya. Jadi tidak cukup dengan kita berargumen bahwasanya yang penting saya sudah menutup aurat. Seperti kita misalnya, kalau ke kantor ini kan, kalaupun boleh dalam Islam hanya pakai misalnya kemben saja, atau pakaian tadi yang menutup pusar dengan ini, tapi kan estetikanya yang hilang, nilai kepantasan risya, perhiasannya yang hilang. Maka pakaian itu juga harus dimaknai satu sisi sebagai pelindung menutup aurat, yang kedua juga dia sebagai perhiasan. Maka dalam konteks pertanyaan tadi, bagaimana kalau ada orang yang nongkrong-nongkrong tidak pakai pakaian? Ya tetap selama dia masih menutup pusarnya dengan dengkulnya, maka dia tidak ada masalah. Ya, dia tidak berdosa maksud saya. Jadi laki-laki maupun perempuan, kalau perempuan yang jelas membuka auratnya, mohon maaf, kalau ada perempuan membuka auratnya itu maka dosa. Ya. Kalau kita yang melihat apakah dosa? Ya, jadi ada batasan-batasannya. Kalau kita melihat misalnya Bapak Ibu ke Gili Trawangan, ke Gili Trawangan, ini potensi dosanya besar memang. Ya, siapa mau hadap mana, mau arah mana, semuanya kelihatan Bapak Ibu.
Ini yang sulit. Maka cara menghindarinya ya jangan ke sana. Ya, cuma kan ada orang-orang yang tinggal di sana. Saya selalu katakan, antum orang-orang pelaku wisata ini sebenarnya jauh lebih berpotensi masuk surga terlebih dahulu daripada kita yang di masjid. Saya katakan begitu. Orang yang bergerak di bidang wisata itu jangan-jangan dia masuk surga terlebih dahulu daripada saya. Kenapa? Kalau saya mainannya di tempat-tempat yang khusus, di masjid nggak ada tantangannya. Jadi yang saya lihat Quran, mimbar, ada pakaru di sini, nggak ada tantangannya. Tapi bisa nggak saya seperti ini di saat saya ke tempat-tempat khusus seperti itu? Jangan-jangan saya nggak bisa menjaga pandangan saya. Nah itu maksud saya. Nah mereka-mereka kalau benar-benar bisa menjaga pandangannya, bisa menjaga hatinya, orang tutur katanya selalu menunjukkan kedisiplinan, selalu menunjukkan amanah dan lain sebagainya. Jadi bukan berarti jangan sampai antipati nanti, jangan bekerja di tempat wisata. Sementara pemasukan kita kan di wisata. Terus kita bilang nanti neraka semua, siapa yang menghandle itu? Sementara kita juga dapat gaji ini juga banyak juga dari sisi-sisi itu. Maka jangan sampai kita mengatakan oh salah pekerjaan itu. Jangan-jangan teman-teman yang di wisata ini juga berpeluang masuk surga terlebih dahulu karena ujian. Kalau ujiannya lebih berat, maka potensi untuk mendapatkan pahala lebih besar itu sangat utama besar. Jadi dalam konsep hadis inna idzamal jaza ma'a idzamil bala. Pahala itu bersesuaian dengan tingkat kesulitan, dengan tingkat cobaannya. Maka tadi saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, orang yang membuka auratnya adalah dosa bagi dia. Nah kita yang melihat an-nazratul ula, kalau pandangan itu pandangan pertama, maka itu adalah tidak berdosa. Tetapi kalau kita terus menjadikan itu objek, maka itulah yang berdosa terus kalau orang melihat yang namanya aurat seseorang. Kecuali kepada orang-orang yang memang bukan yang mahram kita. Kalau mahram memang ya anak di situ, ya kan, anak orang tua, cucu, saudara dan lain sebagainya itu kan mahram. Ya, jadi boleh seseorang memperlihatkan bagian-bagian tertentu, ya, kalau itu mahramnya. Pun kalau misalnya itu orang-orang yang punya profesi tertentu, taruhlah dia jadi guru. Kalau misalnya muridnya pakai cadar, dia bingung apakah ini murid yang benar atau jangan-jangan orang lain yang ujian. Ya boleh. Nah untuk memastikan saja itu masih darurat boleh. Atau dokter membuka hal-hal yang prinsip itu boleh. Kenapa? Itu tugas dia. Tapi di luar itu selama dia bukan mahram kita, maka haram untuk melihat sesuatu yang bagian daripada yang aurat tadi. Jadi Kanda yang dimuliakan Allah, kalau ada laki-laki yang masih seperti itu, maka itu bukan, masih tetap menutup aurat, tetapi kepantasannya yang dia tidak dapat. Tapi kalau dia sudah, mohon maaf, di atas dengkul, kemudian celananya pendek tadi, ya harus ditegur bahwasanya ini laki-laki batasan auratnya sudah tadi tidak ditutupi. Maka kita harus mengingatkan orang seperti itu. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Kita berdoa. Boleh. Waalaikumsalam. Di luar tema terkait sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat atau sholat Sahih. Jadi sholat rawatib 12 rakaat dia akan dibangunkan rumah di surga. Benar. Seperti 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, Ya. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 Isya. rakaat setelah isya. Nggih. Nah kalau hadis ini sudah sering kita dengar. Dan ini ada hadis yang jarang kita dengar, mungkin saya yang jarang dengar. Barang siapa merutinkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, tidak akan tersentuh api neraka. Ternyata kalau yang perhatikan hadisnya sahih juga. Nah kaitan dengan hadis yang pertama tadi, apa kita tambahkan di yang rawatib itu maksudnya apa dipisah? Apa kita tambahkan 2 rakaat? Baik. Jadi ibaratnya sekali mengayuh dapat 2. Sekali berjalan berlabuh dapat sekian banyak kebaikan. Jadi Kanda yang dimuliakan Allah, tambahkan saja 2 rakaat lagi di setelah zuhur. Maka kita sudah
mendapatkan tadi dijaga dari api neraka dan akan dibangunkan surga. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Ya, jadi masukkan ke situ. Jadi dia berlaku dua-duanya. Dan itu ada hadisnya sahih ya tentang man hafadha ala sintai asyrata raka'ah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang secara kontinu menjaga 12 rawatib, maka dia akan dibangunkan rumah khusus dalam surga. Yang mana itu? 1, 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Yang mau menambahkan 2 rakaat sebelum isya boleh, 2 rakaat sebelum maghrib juga boleh, tetapi dia tidak masuk seperti itu. Kemana masuknya? Investasi. Jadi kalau ada yang tidak disebutkan dalam hadis tadi, saya nggak dapat ini, dibolehkan. Kenapa? Karena itu masuk waktu yang diboleh. Yang tidak boleh itu adalah 2 rakaat setelah asar dan 2 rakaat setelah subuh. Itu yang tidak ada sholat sunnahnya, kecuali ada sesuatu yang mendesak. Apa contohnya? Kayak kemarin ada sholat sunnah muakkad gerhana bulan, nah itu boleh walaupun setelah asar mau menjelang maghrib misalnya, itu boleh. Kenapa? Karena ada waktu-waktu yang membolehkan. Jadi selama di luar 2 rakaat itu kanda, maka di 2 setelah asar dan setelah subuh, maka itu dibolehkan dalam pandangan fikih. Ya, ulama membolehkan dan hadisnya juga ada. Jadi Rasul pernah melakukan sebelum maghrib, pernah juga tidak melakukan. Jadi pada dasarnya itu akan menjadi tambahan pahala bagi kita semua. Wallahu alam. Mari kita berdoa. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.